Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Yusrilwardana, NPM 171010136, Fakultas Syariah UIN Radetan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang realisme Aristoteles. Poin pertama, riwayat hidup Aristoteles. Yang kedua, ontologi dan metafisika Aristoteles. Yang ketiga, teori pengetahuan Aristoteles. Yang keempat, etika Aristotelian. Biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stakyara, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Makedonia Amyntas. Karena hidupnya di lingkungan istana, ia mewarisi keahlian dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato selama kira-kira 20 tahun, hingga Plato meninggal. Setelah Plato meninggal dunia, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena. Ia dan rekannya pergi ke Assos. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Phthia pada tahun 345 sebelum Masehi. Kota Assos diserang oleh tentara Parsi. Rajanya, rekan Aristoteles, dibunuh. Kemudian Aristoteles dengan kawan-kawannya melarikan diri ke Mytilene di pulau Lesbos, tidak jauh dari Assos. Tahun 342 Aristoteles diundang Raja Philippos dari Makedonia untuk mendidik anaknya Alexander Agung. Ontologi dan metafisika Aristoteles. Objek material ontologi adalah yang artinya segala-galanya, yang ada sebagai wujud, konkret dan abstrak, indrawi dan juga tidak indrawi. Objek formal ontologi adalah menyediakan dasar yang paling umum setiap masalah yang diberikan manusia, dunia, dan Tuhan. Titik tolak dan dasar ontologi adalah refleksi terhadap yang paling dekat adalah manusia itu sendiri dan dunianya. Objek metafisika menurut Aristoteles ada dua, yaitu yang pertama, ada yang ada. Ilmu pengetahuan mengkaji yang ada dalam bentuk semurni-murninya. Itu adalah suatu yang sungguh-sungguh ada dalam arti kata tidak bertentangan atau dapat diserapnya oleh panca indera. Yang kedua, ada sebagai yang ilahi, mengenai yang diterima yang tidak sesuai pada yang lain, yaitu Tuhan. Teori 4 kausa. Kausa materialis atau materia adalah sesuatu oleh mana terjadi atau terbuat suatu hal. Kausa materialis merujuk pada bahan yang menjadi unsur untuk membuang segala sesuatu. Kausa formalis atau forma atau esensi dari segala sesuatu. Forma merujuk pada struktur atau hakikat yang membuat materi berbeda dari materi lainnya. Causa efficiens atau penggerak pelaku adalah suatu dari mana perubahan dan gerak dari segala sesuatu berasal. Causa finalis atau tujuan untuk apa suatu hal dibuat. Aristoteles mengatakan bahwa causa finalis adalah kebaikan dari setiap hal. Yang ketiga, logika pada dasarnya merupakan sebuah metode untuk menarik kesimpulan yang benar. Menurut Aristoteles, ada dua bentuk utama penarikan kesimpulan yang logis. Pertama, silogisme, yakni penarikan kesimpulan melalui penalaran dari yang bersifat universal kepada yang bersifat partikular, yakni dengan menggunakan deduksi. Kedua, melalui induksi yang merupakan kebalikan dari deduksi, yakni penarikan kesimpulan dari yang bersifat partikular kepada yang bersifat universal. Yang keempat, pandangan Aristoteles mengenai kebahagiaan juga dapat dimengerti dalam dua pokok ide. Dalam ide pertamanya, Aristoteles memandang kebahagiaan sebagai tujuan. Ia berpendapat bahwa dalam segala perbuatannya, manusia mengejar suatu tujuan, mencari sesuatu yang terbaik baginya, sesuatu yang menjadi tujuan tertinggi dalam hidupnya. Tujuan
Tujuan yang tertinggi menurut Aristoteles adalah kebahagiaan. Sementara itu dalam ide keduanya ia memandang kebahagiaan menurut isinya. Dalam hal ini Aristoteles menyatakan bahwa kebahagiaan harus disamakan dengan suatu aktivitas, bukan dengan potensialitas belaka. Karena mempunyai prioritas terhadap potensi, suatu makhluk mendapat kesempurnaannya, bukan karena potensi begitu saja, melainkan karena potensi sudah mencapai aktualisasinya. Praktis menjelaskan kebahagiaan dalam relasi antar manusia. Praktis diwujudkan melalui tindak-tindakan dalam suatu komunitas, keluarga, masyarakat, negara untuk sebuah pencapaian kebahagiaan bersama. Praktis yang benar dijelaskan dalam sebuah buku Etika Nikomacheia yang di dalamnya dirumuskan tentang keutamaan etis. Keutamaan etis dirumuskan sebagai jalan tengah antara yang ekstrim dan berlawanan. Selain keutamaan etis, terdapat juga keutamaan akal budi yang mengupayakan kesempurnaan dan dari akal budi itu sendiri, seperti kebijakan dan kepintaran.